Selamat selamat pagi semuanya. Sebelumnya kita mulai dengan baca doa, berdoa dimulai. Eh, Semuanya bisa tolong on cam dulu kita untuk bukti kuliah ya. Nanti Nika tolong masukkan ke link yang dikirim oleh GPJM ya. Kemarin sudah saya kirimkan ya Nika ya, link yang GPJM. Iya udah Pak. Oke. Silakan Nika bisa di screenshot ya. Bisa kita mulai ya. 10 detik lagi deh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan nih Kak, bisa mulai screenshot untuk bukti perkuliahan di BPJM. Sudah nih Kak? Sudah Pak. Oke. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, pekan lalu belum bisa mengajar kembali ya. Memang sebenarnya kita harusnya agenda eh, di classroom, tapi saya baru ingat ternyata materinya itu tentang fintech dan sebenarnya untuk materi fintech ini kan dibahas 2 kali. Suara saya terdengar kan ya? Terdengar Pak. Oke. Seharusnya materi fintech ini dibahas 2 kali. Yang pertama dengan metode jigsaw, yang kedua pembahasan dari saya. Nah, eh, pembahasan dengan metode jigsaw itu harusnya ada di Google Classroom, tapi karena saya belum memungkinkan untuk bertemu kalian, jadi kita pending. Sebenarnya metode jigsaw itu apa? Nah, jadi di sini kita membahas jenis fintech dulu. Ada beberapa jenis perusahaan fintech, crowdfunding, insurtech, digital money, digital payment, peer-to-peer lending. Nah, mungkin kalian sudah mengenal ya beberapa perusahaan fintech yang ada di Indonesia. Ini data dari Fintech Indonesia, ada 300 perusahaan fintech. Ada Venture, Quark, Saya Kaya, Sipundi, Flash Mobile, AWS, Amalan, Asia Pay, Duit Pintar, Dana, dan mungkin banyak yang sudah akrab juga ya dengan OVO, GoPay, ada Privy ID. Nah, banyak sekali ini ya kalau kita lihat. Link aja. Bahkan perusahaan-perusahaan telekomunikasi juga bisa masuk ke dalam perusahaan fintech. Uh, ini sebenarnya metode jigsaw itu, kalian pernah tahu nggak metode jigsaw? Jadi masing-masing kelompok membahas satu perusahaan buat presentasi, kemudian nanti kelompok yang lain kan melihat hasil presentasinya. Nah, dari hasil presentasi tersebut kalian jadi paham apa yang dimaksud. Nah, jadi metode jigsaw kurang lebih seperti itu. Bagi teman-teman yang mau jadi guru juga bisa digunakan ya. Ini tugas berkelompok, jadi masing-masing kelompok memilih satu perusahaan berbasis fintech sesuai dengan pembagian. Pembagiannya seperti apa? Nah, karena capaian pembelajaran kita yang pekan lalu harusnya adalah ini ya, memahami jenis fintech, berarti kalian membagi masing-masing kelompok itu dengan pembagian jenis fintechnya ini. Ada yang crowdfunding, insurtech, digital money, digital payment, peer-to-peer lending. Nah, sisanya gimana? Kan ini baru 5. Ada yang ulang lagi. Crowdfunding, insurtech, digital money, digital payment, peer-to-peer lending.
Kalau nggak salah ada 10 kelompok ya. Ya Alicia ya Nika ya. Nah, jadi pembagiannya kira-kira seperti itu, diputar aja. Kemudian mendeskripsikan singkat tentang perusahaan tersebut. Misalnya nih kalian sudah pilih. Nah, tapi jangan semuanya digital payment. Ini kan yang paling akrab ya digital payment ya. Kan ada yang lain juga, peer-to-peer lending. Mungkin kalian ada pernah kenal dengan apa perusahaan peminjam uang ya. Biasanya ini berkaitan dengan kegiatan perbankan ya. Lalu crowdfunding, kegiatan pengumpulan dana. Seperti kita bisa misalnya ya, InsurTech ini perusahaan asuransi digital dan juga digital money yang berkaitan dengan uang digital ya, Bitcoin dan lain sebagainya. Nah, usahakan pilih yang ada di Indonesia. Nah, bisa kalian lihat daftarnya di Fintech Indonesia. Dan untuk kegiatan yang belum ada, nanti bisa kita masukkan di digital money ini. Jadi kalau misalnya crowdfunding ada dua, ini ada dua, ini ada dua. Nah, tapi ada yang abu-abu wilayahnya ya, masukin dia ke yang digital money atau insurtech. Nah, karena ini yang menurut saya tidak banyak ya, atau bisa dibilang belum belum bisa dikembangkan di Indonesia untuk uh, apa uang-uang dalam bentuk digital. Kita masih fokusnya ke digital payment rata-rata di Indonesia. Nah, untuk perusahaan-perusahaan seperti investment, Stockbit, Bibit ya, itu juga bisa masuk ke sini aja ya. Nah, nanti kalian cari pembagiannya apa. Nah, kalau untuk InsurTech, kalau kalian bingung, itu bisa dilihat di perusahaan-perusahaan asuransi, mereka digitalnya apa. Misalnya, kan ada perusahaan asuransi Tokyo Marine, ada perusahaan asuransi apa nih kalau di sini nih. Nah, itu rata-rata perusahaan asuransi uh, sudah menggunakan ini ya, apa? Fintech. Nah, bahkan kalau kita lihat kita buka di GoPay, OVO itu juga udah bisa ya bayar asuransi secara digital. Nah, biasanya pihak asuransi juga punya untuk aplikasi fintechnya dia sendiri. Nah, jadi deskripsikan singkat tentang perusahaan-perusahaan tersebut sesuai dengan pembagiannya. Kalian pilih apa? Lalu kalian analisis model bisnis tentang perusahaan ya, bukan dengan tentang perusahaan tersebut. Jadi bisnisnya seperti apa, kemudian jangkauannya seperti apa. Nah, itu dianalisis di nomor 2. Pesaingnya siapa? Bagaimana cara dia mendapatkan customer? Itu semuanya ada di model bisnis. Lalu yang berikutnya deskripsikan regulasi pemerintah yang mengatur tentang perusahaan tersebut, bagaimana peraturannya dan bagaimana perkembangannya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini tentang tugas Jigsaw-nya ya. Jadi kita membahas jenis-jenis fintech dan model bisnisnya. Crowdfunding, insurtech, digital money, digital payment, peer-to-peer lending. Kemudian kalian bikin video presentasinya. Jadi yang dikumpulkan video presentasi terkait dengan penjelasan tentang jenis fintech ini. Nanti ada yang menjelaskan OVO, GoPay di digital payment misalnya ya, ShopeePay. Tapi usahakan yang memang akrab di kita dan lebih bagus lagi kalau dia terdaftar di Fintech Indonesia. Ini ada 300-an ya. Jadi ini sangat potensial ya kalau kita bahas. Mungkin ada yang mau bahas yang menarik, misalnya ada yang berbasis syariah di sini tadi sepertinya ini amalan ya. Ini ada yang desa, gaji desa. Ada yang sifatnya fintech, juga ada yang
agregator ya, dia hanya membandingkan harga, kemudian kita sebagai usernya itu bisa menentukan mana yang lebih murah ya, terkait dengan harga barang, harga jasa, itu juga termasuk fintech sebenarnya. Jadi perusahaan fintech itu bukan hanya yang langsung berkaitan dengan uang, tapi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan keuangan, yang berkaitan dengan keuangan personal ya. Misalnya financial planning itu juga termasuk ke dalam fintech juga. Biasanya kalau di peer-to-peer lending ini nanti ada perusahaan robo advisor juga ya. Itu juga menarik ya untuk dikaji. Silahkan kalian pilih. Nggak mesti perusahaan yang paling sukses, perusahaan-perusahaan yang gagal, yang nggak bisa berkembang ya, atau bahkan mungkin terlibat kegiatan ilegal, itu boleh juga untuk dibahas. Nah, mungkin kalian sudah pernah ini ya, presentasi kan ya, kurang lebih seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, akan lebih bagus tentunya jika sifatnya animasi ya, sifatnya animasi, kemudian ada video. Boleh dengan ditambahkan video, gambar dari berbagai macam sumber. Kemudian usahakan tidak ada wajah kaliannya gitu ya. Jadi kita bisa fokus ke videonya. Nah, nanti penilaiannya jadi saya bukan kepada siapa yang bicara yang presentasinya ya, karena ini kan tugas kelompok dan ada peran-peran kelompok di dalamnya ya. Biasanya nanti saya tanyakan di UAS ya, peran masing-masing personal itu apa. Nah, jadi fokusnya lebih kepada hasilnya, karyanya. Jadi bukan terkait siapa yang ada di dalam video itu aja ya, kan bisa jadi ada yang editor ya, dia eh, nggak mesti tampil untuk presentasi. Kemudian untuk waktunya, nah mungkin kisarannya di kisaran 7 sampai 15 menit ya. 7 sampai 15 menit, jadi nggak usah terlalu panjang juga. Nah, fokus ke 3 bagian ini. Nanti kalian bisa upload ke YouTube, kemudian linknya dikumpulkan. Ini nanti akan ada di Google Classroom. Sampai sini ada yang ditanyakan berkaitan dengan tugas jenis fintech? Tidak ada. Nah, itu adalah materi di pekan lalu ya. Iya, ada apa, Rifki? Kalau yang tadi yang peer-to-peer lending tuh apa Pak maksudnya Pak? Peer-to-peer lending itu jadi perusahaan pinjol ya. Perusahaan pinjol itu masuknya peer-to-peer lending. Jadi kalau kita minjam uang lewat online, nah itu peer-to-peer lending. Kalau misalnya yang Shopee Pay Later itu dia masuknya kemana Pak? Sebentar. Ya, jadi sebenarnya kalau seperti Shopee, GoPay, OVO itu sekarang mereka sudah masuk ke tahap yang lebih tinggi ya. Kalau kita lihat awalnya mereka digital payment, tapi mereka kan sudah jadi super apps juga ya. Sudah merambah ke mana-mana dan kita fokus ke ininya, ke apa? Yang utamanya dulu. Jadi kalau kalian mau bahas Shopee, bisa bahas ke digital payment-nya, tapi kalau kalian mau bahas Shopee Pay Later, itu peer-to-peer lending-nya. Jadi kita fokusnya ke digital payment-nya aja dulu kalau misalnya mau bahas tentang Shopee Pay, GoPay, dan sejenisnya. Nah, nanti bisa ditambahkan di penjelasannya kalau dia juga menyediakan jasa seperti peer-to-peer lending-nya. Nah, jadi bisa saja tadi perusahaan digital payment, misalnya kalau saya lihat digital payment ini
dia yang paling dasar ya, maksudnya menguasai seluruh operasional karena kan semuanya berkaitan dengan payment ya. Peer-to-peer lending, insurtech, crowdfunding, digital money itu ada di payment sebenarnya. Berarti kalau misalnya kita lihat nih, seperti GoPay tadi, awalnya dia digital payment, nah tapi dia nantinya tuh berkembang ya, bisa minjamin uang, bisa bikin digital money, apa namanya, GoPay Point misalnya ya. GoPay Point kan suka ada ya kalau kita beli di Tokopedia, cashback-nya masuk ke GoPay Point. Shopee Pay Point juga ada ya. Nah, terus mereka juga bisa melakukan insurtech, crowdfunding. Nah, kalau crowdfunding ini yang kalau di momen-momen Idul Adha ya, nah itu saya pernah lihat tuh Tokopedia itu juga buka crowdfunding untuk kurban se-Indonesia. Nah, dia mengumpulkan uang yang sifatnya itu bukan untuk belanja, tapi untuk kegiatan sosial seperti Idul Adha. Nah, itu kalau dilihat kan juga berbasis payment. Jadi ada di digital payment-nya ini gitu. Nah, ini bagian ya kalau kita lihat gambaran besar lagi semuanya nantinya ada di e-commerce-nya mereka gitu ya. Tapi kalau kalau kita lihat fokusnya, nah ini. Jadi dia masuk ke digital payment. Yang digital money ini tadi di Indonesia kan belum ada regulasi kita boleh pakai uang digital seperti Bitcoin dan sebagainya ya. Nah, kita boleh untuk tadi mengambil perusahaan-perusahaan yang sifatnya investment ya. Paham ya? Atau bisa juga perusahaan-perusahaan yang sifatnya agregator membandingkan harga, perusahaan-perusahaan yang sifatnya financial planning itu juga masuknya ke sini aja. Karena yang ini yang lain itu udah banyak ya perusahaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Rifki, ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Yang lain sudah jelas juga ya. Untuk pembuatan videonya bebas, menggunakan aplikasi apa saja boleh. Dan tadi ya, usahakan lebih hidup animasinya. Jadi boleh pakai PowerPoint juga boleh, tapi tadi ada gerakan-gerakannya gitu ya, atau animasi-animasinya supaya nggak terlalu membosankan. Kemudian nanti kan teman kalian juga yang melihatnya sehingga bisa mengambil hasil yang tepat berkaitan dengan jenis-jenis fintech itu apa aja. Kalau sudah untuk penjelasan tentang fintech saya ambil dari beberapa bahan dari OJK ya khususnya karena memang di Indonesia sangat ketat sekali peraturan tentang fintech. Nah, walaupun yang namanya teknologi ya buatan manusia masih ada kekurangannya, banyak kekurangannya. Kalau kita lihat sekarang ini lagi ramai isu berkaitan dengan robot trading ya setelah sebelumnya pinjol dan itu membawa kerugian yang sangat besar ya. Nah, karena ini berkaitan dengan fintech. Jadi kalau sudah berkaitan dengan uang, mengumpulkan uang apa uang tersebut bisa disalahgunakan kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya lihat isunya juga ini ya di apa film-film di Netflix juga kalau saya lihat sekarang lagi ramai juga ya bahas tentang penipuan keuangan. Nah, itu menarik juga untuk kalian explore ya. Film-film Inventing Anna, film apa? Tinder Swindler ya. Itu saya pikir cukup bisa membuat kita terbuka lebih paham pentingnya literasi keuangan. Nah,
fintech kalau kita lihat ini kan gabungan dari financial dan teknologi ya. Dan di sini merupakan sistem yang membuat lembaga keuangan dan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya itu lebih dimudahkan. Jadi di dalam fintech, nah ini kurang lebih gambarannya sama dengan keunggulan, kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk memfasilitasi kekurangan-kekurangan dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu sistem pasar yang existing dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, biaya yang ekonomis. Nah, ini inovasi disruptif. Jadi kalau kita lihat adanya fintech ini fenomena yang sangat menarik ya. Jadi yang awalnya kita mau bikin bank itu susah, sekarang bisa dari rumah ya. Terakhir saya membuat akun di Bank BRI, saya belum punya. Nah, itu cukup dengan mengisi database, kemudian foto gitu ya, langsung bisa jadi akun online-nya. Jadi akun tanpa kartu, tanpa buku. Dan saya pikir hampir semua perbankan juga menyediakan kemudahan yang seperti itu. Dan fenomena yang disruptifnya lagi ya, kalau kita lihat itu ada aplikasi Flip ya, sangat fenomenal menurut saya karena rata-rata orang itu malas untuk membayar kelebihan dari yang diambil oleh bank konvensional ya, ketika melakukan transaksi beda bank. Jadi kalau kita mau transfer dari Mandiri ke BCA misalnya, nah itu suka ada biaya tambahan, kalau nggak salah 6.500 ya admin. Nah, itu kalau diakumulasikan jadi lumayan, itu disrupsi oleh Flip sehingga bisa memfasilitasi kebutuhan dari masyarakat yang ingin transfer beda bank tersebut tanpa dikenakan biaya tambahan. Nah, jadi kalau kita lihat ini adanya fintech ya, masyarakat tidak dilayani oleh industri keuangan tradisional. Nah, jadi ada wilayah, ada basis massa atau masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional. Kenapa? Karena peraturan di perbankan yang sangat ketat. Nah, kalau dilihat ya, kita mau pinjam ke bank itu biasanya peraturannya kan sangat ketat ya. Harus ada jaminan, harus ada kejelasan kita mampu bayar berapa, nominal gaji yang dimiliki berapa, dan lain sebagainya. Kemudian keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Kalau kita lihat secara database, perbankan termasuk fintech juga, itu masih fokus di wilayah Jawa. Jadi harapannya dengan semakin berkembangnya fintech ini bisa semakin inklusif ya industri keuangan kita ini. Jadi masyarakat yang ada di luar Pulau Jawa, khususnya di wilayah timur ya, juga mendapatkan kemudahan dari akses pendanaan dan juga fasilitas keuangan lainnya. Jadi masyarakat mencari alternatif selain jasa industri keuangan tradisional yang lebih efisien dan menjangkau masyarakat luas. Ini perkembangan fintech di awal-awal masih fokusnya ke kegiatan yang bisa dilakukan lintas negara ya dengan adanya telepon, lalu dengan adanya automatic teller mesin, dengan adanya mesin ATM, kita bisa dimudahkan untuk bertransaksi di lokasi-lokasi ATM tersebut. Nah, sehingga di zaman yang sekarang ini bukan hanya transaksi, tapi juga berbagai macam solusi, alternatif-alternatif, kemudahan-kemudahan diberikan di Fintech 3.0 ini. Perkembangannya sangat pesat. Jadi kalau kita lihat dari jumlah peminjaman, jumlah perputaran uang di Fintech itu menjadi sangat pesat. Bukan hanya di luar negeri, tapi juga di Indonesia. Ini data tahun 2016 sampai 165. Kalau kita lihat di data tahun
2020 itu sudah ada 300-an, bahkan sekarang ada 300 lebih ya perusahaan yang terdaftar di fintech Indonesia. Nah, ini kalau kalian lihat ada pembagian jenis fintech, tapi ini dalam bentuk yang lain ya, berdasarkan fungsinya. Ada payment, aggregator, lending, crowdfunding, personal or financial planning, and others. Others-nya ini ya lebih sangat beragam lagi ya. Kalau payment ini yang terbesar, begitu juga bukan hanya di luar negeri, di Indonesia juga masih didominasi oleh industri fintech payment. Jadi biasanya dia bikin e-commerce, bikin pembelian suatu barang atau suatu jasa, dan kemudian mereka menyediakan jasa payment-nya. Jadi harus menggunakan perusahaan payment tersebut. Misalnya sekarang ini ada transaksi yang hanya bisa dilakukan dengan menggunakan GoPay, ShopeePay, OVOPay ya. Jadi kalau kita nggak install aplikasi itu, kita kesulitan untuk melakukan pembayarannya, kira-kira begitu. Dan bahkan di beberapa tempat parkir juga ya, itu kan juga bagian dari payment ya. Jadi untuk membayar di tempat parkir di suatu tempat perbelanjaan, nah itu harus menggunakan aplikasi khusus. Padahal di dalam mall-nya, dalam pusat perbelanjaannya, kita misalnya menggunakan GoPay, tapi begitu mau keluar, nah itu payment-nya beda lagi. Ya di sisi lain ada yang tidak efisien ya kalau kita lihat, padahal adanya fungsi dari fintech ini untuk mengefisienkan kegiatan pendanaan. Nah, agregator tadi sudah saya jelaskan, ini seperti perusahaan-perusahaan yang sifatnya itu endingnya adalah pengambilan keputusan. Jadi untuk membantu masyarakat, usernya untuk mengambil keputusan keuangan. Misalnya kita mau belanja, nah mungkin kalian pernah dengar perusahaan yang kita mau belanja apa, nanti muncul e-commerce-nya, dan kemudian begitu kita pilih, kita dapat cashback. Nah, jadi dia membandingkan harga di Shopee sekian, harga di Tokopedia sekian, harga di Bukalapak sekian. Nah, kita misalnya milih, oh yang ini aja. Nah, nanti karena kita pakai aplikasi agregator tersebut, kita dapat cashback. Misalnya seperti cashback tambahan, shopback misalnya, dan lain sebagainya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, fintech terus berkembang mendukung pencapaian 3 sasaran, kontributif, stabil, dan inklusif. Nah, jadi sektor jasa keuangan ini ingin bertumbuh secara cepat ya, kontributif, dengan stabil ya, pembangunan yang berkelanjutan, lalu membuka akses keuangan ke seluruh lapisan masyarakat atau inklusif. Jadi kontributif, stabil, inklusif ini master plan sektor jasa keuangan Indonesia. Sampai sekarang juga masih di bidang tersebut juga. Nah, peran fintech mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk. Jadi kalau kita lihat adanya digital payment dan lain sebagainya, fintech ya, itu di sisi lain memang kalau kita lihat ada orang yang merasa, oh jadi boros gitu ya, hidupnya hanya untuk membayar pay later gitu. Jadi demi bisa belanja di Shopee misalnya, ngabisin keranjang Shopee, begitu gajian ya, nah dia seolah-olah kerja untuk membayar pay later-nya. Nah, tapi padahal kalau kita lihat, itu kan kembali lagi ke personality-nya ya. Nah, pada dasarnya, kemudahan-kemudahan yang dilakukan itu kan ingin melakukan efisiensi pasar ya. Sehingga kita nih kalau mau beli bisa dapat harga yang paling murah, walaupun penjualnya jauh, walaupun itu dari tangan pertamanya ya, langsung dari orang yang produksi. Itu jadi bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk mengoptimalkan peran fintech di Indonesia, nah ini dibangun sinergitas ya antara fintech dengan industri, bank, dan lembaga keuangan non-bank.
Jadi kalau kita lihat sebenarnya adanya fintech ini nggak bisa tanpa adanya industri perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Karena mereka tetap memakai uang fisik sebagai jaminannya. Nah, jadi kalau kita transfer 200 baru ada 200 juga di digital payment kita misalnya. Dan begitu sebaliknya ya. Kita bayar belanja ke orang, orang tersebut nanti juga akan mendapatkan uang di digital payment-nya dan juga bisa dijadikan uang yang fisik juga gitu. Jadi itu peran dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Risikonya perlindungan konsumen, perlindungan dana, perlindungan data. Kalau untuk perlindungan dana ini memang cukup ketat ya. Jadi kan biasanya banyak verifikasinya ya kalau kita mau masuk ke akun orang. Nah, kemudian juga notifikasinya ya, penyalahgunaan, penipuan. Nah, itu masih cukup ketat ya. Kalau yang paling mendasar dananya aja nggak bisa dilindungi, nah ini biasanya bermasalah memang dari perusahaannya. Nah, ini yang jadi kendala di robot trading ya, dana-dana nasabahnya, dana-dana konsumen ini tidak dilindungi dengan baik. Bahkan kalau yang mirip-mirip ya kan sebenarnya itu apa robot-robot trading itu juga mirip dengan yang dinamakan seperti judi online ya. Jadi dia tidak berdasarkan aktivitas yang ada di pasar modalnya, tapi hanya berdasarkan judi ya, tebak-tebakan. Nah, jadi kalau saya pernah tahu juga tuh ada aplikasi judi bola misalnya ya, tebak-tebakan berapa skornya. Nah, itu juga perlindungan dananya itu sangat minim ya. Jadi potensi kita hilang itu lebih besar kira-kira seperti itu. Nah, dan kalau kita lihat perkembangannya berdasarkan para praktisi, sekarang ini aktivitas tersebut juga sudah masuk ke dalam sistem gamenya anak-anak ya, atau yang dikenal dengan istilah gacha ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang suka gacha, beli diamond, beli goldnya gitu ya, kemudian belanja-belanja yang sifatnya seperti judi, gacha ya, tiba-tiba keluar uang sampai 3 juta baru kebeli, misalnya sesuatu yang diinginkan di game itu. Nah, itu juga sebenarnya minim sekali perlindungan dananya. Jadi kalau kita sudah melakukan transaksi, kebijakannya fokusnya ada di dia terkait dengan adanya penipuan, kehilangan, misalnya diamondnya hilang dan sebagainya. Nah, itu minim sekali ya, potensi kehilangan itu besar ya, minim sekali perlindungannya. Lalu isu privasi data, nah ini yang paling sering bermasalah ya. Hampir semua perusahaan itu sangat rawan sekali perlindungan privasi terhadap datanya. Nah, hacker, malware, nah ini kan bisa dipasang di mana aja, nggak mesti perusahaan yang pasang, bisa jadi juga dipasang oleh orang lain ya, misalnya penyedia jasa telekomunikasi, kemudian baik itu provider maupun yang produksi handphonenya itu bisa melakukan hacker, malware dan sebagainya yang mengincar data user, data pengguna. Nah, jadi ya jadi rahasia umum juga ya data pengguna itu diperjualbelikan. Nah, lalu kepentingan nasional anti pencucian uang dan pencegahan dana terorisme ini juga ya menjadi rawan ya kalau kita lihat dengan adanya kemudahan, kecepatan. Kita mau transfer ya tinggal klik langsung gitu. Nah, ini kalau dibuat sekian akun kan jadinya nggak terlalu kelihatan ya aktivitas pencucian uang ataupun pendanaan terorisme. Mungkin kalau kita transfer berapa M itu bisa langsung track gitu ya siapa nih yang dari akun yang mana ada di mana lokasinya. Nah, tapi kan dengan adanya fintech ini kan ya kita juga bisa membuat beberapa akun ya, nah melakukan tindakan-tindakan ilegal.
kemudian menjaga stabilitas sistem keuangan. Tantangannya, ratifikasi peraturan yang mendukung perkembangan fintech, ada digital signature. Ini kalau kalian lihat di daftar perusahaan fintech tadi ada beberapa yang fokusnya dia ke tanda tangan, tapi pinternya itu dia seperti Privy ID ya, dia itu digital signature-nya fokusnya ke aktivitas perbankan, aktivitas keuangan. Jadi bisa dikatakan menurut mereka punya sistem keketatan yang sangat tinggi dan mereka mengincar ke perbankan gitu. Lalu koordinasi antar lembaga dan kementerian terkait. Penerbitan ketentuan, regulatory sandbox. Sandbox-nya di sini ini lebih kepada apa? Ketentuan-ketentuan ya, keamanan yang sulit ditembus, kira-kira seperti itu ya. Jadi peraturan-peraturan yang membuat nasabah konsumen itu tidak merugi. Penerbitan POJK, OJK menyusun ketentuan lainnya. Nah, kalau kita lihat ini dengan adanya fintech ya yang berkembang di Indonesia, kita bisa mendapatkan banyak kemudahan. Nah, beberapa poin lagi saya ingin menjelaskan berkaitan dengan fintech lending ya. Ini juga dari OJK. Nah, ini yang kalau kita lihat ya, setelah digital payment itu kan fintech lending nih yang banyak di Indonesia ya. Perusahaan fintech yang terbanyak kedua itu fintech lending. Dan di fintech lending ini cukup menarik karena fenomena pinjol ya. Literasi keuangan yang minim membuat masyarakat itu jadinya terpedaya gitu ya. Jadinya terlalu dimudahkan, ternyata efeknya ya karena mudah, kemudian pinjam uangnya dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kemampuan bayar, kemudian sisi lainnya bunganya tinggi. Ini perusahaan yang berizin, Danamas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, Modalku. Ini perusahaan P2P lending. Nah, kalau dilihat P2P lending, ini jangan melihat borrowernya aja, tapi ternyata ada lendernya. Ingat ya, perusahaan seperti bank, perbankan, itu kan bukan hanya orang yang minjam uang, tapi juga ada nasabah sebagai lendernya. Jadi uang yang dikumpulkan dari lender, surplus money-nya dilimpahkan ke borrower, ke defisit money-nya yang membutuhkan uangnya. Nah, ini ada data-data sampai tahun 2020, akumulasi penyaluran pinjaman mencapai 137 triliun di pinjol ya, pinjaman online. Akumulasi rekening borrowernya ada 38 juta orang yang minjam. Akumulasi lendernya itu 690 ribu. Nah, jadi kalau kita lihat yang minjemin uang, orang-orang yang surplusnya ada 700.000 orang, hampir 700.000 orang. Sedangkan yang minjemnya itu ada hampir 39 juta orang. Nah, ini 7/39, sekitar 1/7 ya kurang lebih ya. Jadi satu orang yang minjemin untuk 7 orang yang pinjam uang. Nah, ini kalau kita lihat data warna pink ini kan Pulau Jawa ya. Itu luar biasa ya, perbandingannya sangat jauh sekali dibandingkan dengan yang di luar Jawa. Jadi Jawa masih potensial sekali, ini kuenya terlalu besar ya untuk di perusahaan perputaran uang di Jawa ini sangat besar, bisa dibilang seperti itu. Outstanding pinjaman, penyaluran pinjaman, tingkat keberhasilannya ini kalau kita lihat ya, tingkat keberhasilan untuk pembayaran di bawah 90 hari ini artinya masih bisa ditagih ya, 96%, yang ini 92%. Artinya kalau kita sebagai lender kan kita waspada nih, ada uang yang tidak bisa ditagih. Walaupun di sisi lain
Mungkin bisa dibilang, oh kan bunganya gede jadi nggak masalah. Nah, sebenarnya nggak masalah selama endingnya bisa dibayar. Ini secara apa non syariah ya, kalau kita bahas secara konvensionalnya gitu. Yang penting uangnya dibayar. Nah, tapi potensinya sebenarnya adalah uangnya tidak tertagih. Karena bunganya sudah menumpuk, jadi seperti gunung, dan ya udah males banget untuk dilunasin, kira-kira begitu. Nah, jumlah borrower itu naik terus. Nah, ini perusahaan yang terdaftar 119, yang berizin 36. Ini P2P lending ya. Nah, yang konvensional 144, yang syariah 11, jumlahnya 155. Oh, ada yang minjam Rp1.000 nih, nilai pinjaman terendahnya Rp1.000. Jumlah aset penyelenggara 3 triliun. Jadi uang yang ada itu bisa sampai triliunan, yang berputar sampai 137 triliun. Ini domisilinya banyak di Jabodetabek. Di Jawa khususnya tadi di sini banyak di Jabodetabek. Ini lendernya ya berdasarkan usia, banyakkan usia produktif nih yang pecinta Shopee Pay ya, Pay Later, GoPay Later dan sebagainya. Kebanyakan usia-usia produktif, usia muda 19 sampai 34 tahun. Milenial banget ya. Bahkan kalau ditambah usia 35 sampai 54 tahun ini ya sangat dominan sekali. Di atas 90% ya. Baik secara lender maupun secara borrower. Outstanding pinjaman ini ada yang masih berputar ya, pinjamannya ada 13,2 miliar. 13.242 miliar. Akumulasi penyaluran 137.000 miliar atau 137 triliun tadi ya. Penyaluran pinjaman barunya 56 triliun. Ini rekening borrower tadi ada 38 juta. Paling banyak di DKI. Ini transaksi borrower juga paling banyak di DKI. Ini total keseluruhannya. Nah, itu sekilas ya berkaitan dengan fintech yang ada di Indonesia dan juga tambahannya tadi ada P2P lending yang sangat fenomenal ya di Indonesia khususnya saat ini fenomena terkait dengan pinjol. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan berkaitan dengan perkembangan fintech? Ada? Atau ada yang ingin bikin fintech? Mungkin bisa share idenya. Kalau kita lihat tadi ya, mungkin kita agak sulit kalau kita mau bikin yang peer-to-peer lending, digital payment, digital money, apalagi insurtech juga sulit ya. Mungkin kita bisa mengincar yang crowdfunding, pengumpulan dana untuk kegiatan-kegiatan sosial, investasi ya. Kita juga bisa tadi ada yang agregator dan ada juga yang financial planning. Nah, itu menurut saya sangat mungkin ya untuk mahasiswa ya mengembangkan ide-ide tersebut. Misalnya aja berkaitan dengan yang agregator. Kepikiran nggak dari yang tadi penjelasan saya, yang agregator itu apa? Ada yang masih ingat? Perusahaan pengambil keputusan keuangan, Pak. Ya, betul sekali. Terima kasih, Miska. Nah, berkaitan dengan pengambilan keputusan itu kan, kalau kita lihat biasanya orang kan membandingkan barang ya,
produk ya. Nah, ini bisa juga nih. Kan kalau tadi kita lihat ada data fintech, ada 300 perusahaan di fintech Indonesia. Nah, kita bisa melihat mereka punya produk apa aja, kemudian nanti bisa dibandingkan, nah, ya, kemudian dikaitkan dengan apa sih yang customer butuhkan. Misalnya tadi InsurTech ya, kita mau lihat asuransi untuk anak, ini yang paling efisien yang mana. Nah, itu kan bisa jadi solusi juga ya. Jadi perusahaan fintech tersendiri, karena yang agregator, yang financial planner itu masih sangat sedikit. Yang dominan di P2P lending sama digital payment. Nah, kita jadi bisa membuat user itu jadi lebih efisien dalam mengambil keputusan keuangan, khususnya di bidang jasa keuangan ya. Misalnya nih ada user mau pinjam uang, nanti muncullah tuh pinjam uang, perusahaan-perusahaan P2P lendingnya apa aja. Tadi ada ratusan ya, 155 perusahaan P2P lending. Nah, mereka punya produk apa aja, kemudian seperti apa kebutuhan konsumen, nanti bisa, oh ini, dia bisa difilter, filter, sampai yang paling cocok dengan tipe konsumen tersebut itu apa. Itu contohnya ya, jadi mungkin ada teman-teman yang mau bisnis fintech, nah, saya pikir itu yang cukup simpel. Dari segi financial planning mungkin berkaitan dengan literasi keuangan ya. Mungkin kalian punya ide-ide, nah itu bisa juga ya dimunculkan, nanti bisa di project atau mungkin ada yang ingin diskusi, silahkan. Silakan. Ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan materi ataupun tugas atau lainnya yang berkaitan dengan bisnis digital? Pak, saya mau tanya dong, Pak. Iya, silakan Rahadi. Kan metaverse ini kan sekarang lagi booming banget ya. Nah, itu kalau misalkan penjualan di dalam metaverse itu gimana sih, Pak? Iya, kalau dilihat ya, dari segi bisnisnya banyak sekali peluang yang disediakan nanti di metaverse. Tapi kan kalau kita lihat sistemnya masih trial and error ya. Masih belum 100% berjalan. Nah, di beberapa e-commerce itu ada yang sudah mulai menggunakan e-commerce ya rencananya. Jadi kita pakai VR-nya ya. Kemudian kita lihat, kita belanja secara langsung di metaverse-nya, ambil barangnya, kemudian bayar ya dengan digital payment-nya, nanti langsung diantar pakai drone-nya sampai di rumahnya, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa seperti itu ya. Nah, tapi kebanyakan kan sekarang yang masih diperjualbelikan itu sifatnya hak kekayaan intelektual, data-data digital. Jadi yang lagi booming misalnya foto ya, lukisan, tanda tangan, dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya data-data digital, baik gambar, video, atau hal lainnya ya. Ada penyedia jasa aplikasinya dan itu juga sudah bisa diperjualbelikan. Nah, kurang lebih konsep metaverse mengangkat konsep yang mirip seperti itu. Jadi, kekayaan intelektual yang ada di dalam dunia digitalnya itu bisa diperjualbelikan. Misalnya nanti di dalamnya itu kita punya rumah, punya teman digital ya, punya barang-barang secara digital. Nah, memang kelemahannya sekarang kan kita lihat grafisnya masih belum bagus banget ya, masih sangat terbatas gitu. Masih kaku, masih berapa bit gitu ya kalau dilihat trial-trialnya itu ya. Jadi bangunan-bangunannya masih kotak-kotak seperti Roblox ya. Mungkin teman-teman yang pernah main Roblox atau apa namanya itu?
Lego ya. Nah, yang sejenis itu, nah itu kan masih belum real. Nah, gambaran di masa depan kurang lebih ya metaverse nantinya itu bisa seperti realnya. Jadi misalnya nih background di belakang Zoom ya itu kan sudah lumayan ini ya, sudah bagus lah gitu. Bahkan mirip real. Nah, nanti misalnya seperti Mishka itu udah belakangnya udah rumahnya bagus ya. Nanti ya kurang lebih di metaverse-nya seperti itu gitu. Jadi misalnya rumah kita sekarang yang biasa aja, tapi ternyata kita di dunia digital itu bisa bagus banget. Nah, kalau saya lihat ini sangat potensial sekali ya di masa depan untuk ahli-ahli melukis ya, orang-orang yang bisa desain grafis, khususnya ini yang bisa menggambar lebih ke arah realistik ya. Nah, itu kan menjadi sangat bermanfaat. Dia nggak perlu keluar uang untuk beli barang yang ada di metaverse-nya, dia bikin sendiri gitu ya. Atau bisa bikinin buat orang lain. Nah, mungkin nanti ada tuh yang seperti itu ya. Jadi kalau sekarang masih perusahaan-perusahaan terbatas yang melakukan jual belinya, dan kalau kita kaitkan dengan fintech, itu sebenarnya ya pengawasannya masih sangat minim ya di wilayah metaverse ya, di aset-aset digital. Jadi misalnya kita membeli sesuatu, nah, padahal sebenarnya itu kan tadi aset digital, yang mana itu bagi kebanyakan orang belum berarti gitu. Jadi misalnya menurut kita rumah kita bagus di dunia digital ya, kita punya kekayaan sekian sekian sekian. Nah, tapi itu kan bagi banyak orang saat ini belum berarti ya. Nah, jadi banyak yang memanfaatkan celah-celah tersebut juga untuk masuk ke wilayah penipuan ya. Jadi saking banyak orang yang tertarik dengan bisnis tersebut, nah sehingga mengajak artis, mengajak afiliator, kemudian untuk bertransaksi di digital, di metaverse. Nah, padahal ya dia nggak tahu apa-apa gitu ya. Ketika sudah banyak orang yang beli, sudah banyak orang yang terlibat paymentnya, kemudian perusahaan itu tiba-tiba hilang misalnya. Nah, itu udah bisa dikatakan potensi besarnya untuk saat ini masih seperti itu. Jadi harus hati-hati juga ya kalau kita mau bertransaksi di dunia digital. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau diskusikan? Mungkin teman-teman yang punya pengetahuan, pengalaman tentang metaverse juga boleh share ya. Tidak ada. Kalau tidak ada, itu aja dari saya. Nah, oh ya, ada pesan sponsor dari WD3 ya, Wakil Dekan 3, untuk kalian bisa membuat PKM ya. Nah, biasanya sih diperpanjang terus, kan deadline-nya hari ini. Bisa diperpanjang terus kemungkinan untuk submit proposalnya. Nah, sebaiknya teman-teman untuk saat ini sih belum ada arahan untuk dalam tanda kutip memaksa gitu ya. Mungkin nanti bisa dijadikan tugas dan lain sebagainya kalau sudah ada arahan lebih lanjut dari WD3. Tapi saya berharap ada ya sukarelawan untuk bisa membuat PKM. Mungkin kalian dari proyek-proyek semester sebelumnya atau mata kuliah yang lain itu bisa masuk ke dalam satu jenis PKM. Dari saya itu aja. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan. Kita tutup dengan membaca doa, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.
Udah boleh live, guys. Thank you PJ. Makasih PJ. Ya.